Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak dengan Ustazah Nurul di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Anak-anak, minggu ini kita akan memulai materi-materi di semester 2. Dan kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan kekal. Bahkan dunia itu merupakan bagian dari kehidupan yang bersifat fana atau rusak. Jika waktunya sudah tiba, alam semesta dan seluruh isinya ini akan mengalami kehancuran atau kerusakan. Peristiwa itu yang disebut kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia. Nanti tidak ada satupun yang dapat selamat dari kehancuran ini. Nah, umat Islam diwajibkan untuk meyakini hari kiamat. Meyakini hari kiamat merupakan bagian rukun iman yang berapa? Ya, yang ke-5. Dan orang yang mengingkari hari kiamat termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, bagaimana cara kita meyakini datangnya hari kiamat? Maka Allah di sini sudah menurunkan kitab suci Al-Quran bagi umat manusia, yaitu Al-Quran. Di antara surah-surah Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat adalah surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah. Dan saat ini kita akan menjelaskan tentang surah Al-Qari'ah. Anak-anak, kalian pasti sudah tahu identifikasi dari surah Al-Qari'ah ya. Yang pertama, surah Al-Qari'ah merupakan surah yang ke-101. Dan ini tergolong surah Makkiyah. Kalian pasti tahu ciri-ciri surah Makkiyah. Di antaranya diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan berisi tentang keimanan. Kembali ke surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat dan nama surah diambil dari ayat pertama yang bunyinya Al-Qari'ah, dari ayat pertama ya, yang artinya mengetuk dengan keras, menggebrak, dan mengguncang. Nah, anak-anak, kalian juga sudah tahu bagaimana bunyi surah Al-Qari'ah, karena saya yakin kalian setiap hari itu juga mengaji. Dan ketika mengaji harus ingat ya, cara-cara membaca Al-Quran dengan benar. Harus mengetahui tajwidnya. Baiklah, anak-anak, kita bunyikan dan kalian dengarkan ya yang Ustazah sampaikan. Bunyi dan lafal surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Shadaqallahul azim. Itulah anak-anak bunyi surah Al-Qari'ah. Dan Ustazah yakin kalian semuanya sudah hafal surah Al-Qari'ah ya. Dan untuk penilaian KI 4, kalian hafalkan surah Al-Qari'ah tanpa arti. Dan ketika nanti kalian menghafal,
di video, kemudian mata ditutup ya. Boleh ditutup dengan apa saja. Kalau tidak konsentrasi pakai tutup mata, kalian bisa menghadap ke dinding. Nah, anak-anak, untuk kandungan surah Al-Qari'ah tadi sudah sedikit Ustazah jelaskan ya. Kandungan pokok surah Al-Qari'ah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung-gunung berhamburan, dan amal perbuatan manusia akan ditimbang, serta ancaman neraka hawiyah. Kita lanjutkan ya anak-anak. Untuk kandungan ayat 1-3 berisi tentang pemberitahuan akan datangnya hari kiamat, di mana hari kiamat ketika terjadi, semua yang ada di muka bumi ini akan musnah. Manusia lari ke sana kemari seperti anai-anai. Kemudian gunung-gunung nanti juga akan meletus bersamaan, akan meletus sehingga manusia ke sana kemari dalam keadaan bingung dan takut. Ayat 4 dan 5 peristiwa terjadinya pada hari kiamat. Kemudian ayat 6-9 menjelaskan bahwa semua amal manusia akan ditimbang. Hari penimbangan amal manusia itu disebut Yaumul Mizan. Nah, pada hari itu orang yang baik akan menerima buku catatan amal melalui tangan kanan. Sebaliknya, orang yang beramal buruk akan mendapatkan buku catatan melalui tangan kiri. Nah, apa balasannya? Nanti bagi orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka akan ditempatkan di surga. Sebaliknya, orang yang kebaikannya sedikit akan ditempatkan di neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Nah, ini dijelaskan pada ayat 10-11 atau 10 dan 11. Di situ dijelaskan tentang neraka hawiyah, yaitu neraka yang berisi api yang sangat panas. Orang yang dimasukkan ke neraka hawiyah merupakan orang-orang yang celaka dan rugi. Selanjutnya kita harus tahu ya hikmah mempelajari surah Al-Qari'ah biar kita bertambah semangat. Semangat untuk apa anak-anak? Semangat untuk selalu berbuat baik dan semangat untuk menambah keimanan kita. Nah, itu semua merupakan hikmah mempelajari surah Al-Qari'ah. Secara jelas, yang pertama, manusia dan alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satupun yang sifatnya abadi. Nanti pasti semuanya akan musnah. Nah, yang kedua, dengan mengetahui dan mempelajari surah Al-Qari'ah, kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengimani adanya hari kiamat merupakan satu kewajiban bagi umat manusia. Sehingga kita senantiasa memupuk keimanan agar terdorong mempersiapkan diri untuk mencari bekal di akhirat. Selanjutnya, mengetahui kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat nanti. Seluruh amal perbuatan manusia akan mendapat balasan. Tadi sudah jelaskan di atas ya. Selanjutnya adalah amal yang baik akan dilakukan. Ya, amal baik yang dilakukan akan mendapatkan balasan, yaitu surga. Sedangkan amal perbuatan jelek akan mendapatkan balasan di neraka dan seterusnya. Baiklah anak-anak, lanjut saja ya. Ini untuk surah Al-Qari'ah. Nanti setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ustazah ini, kalian baca lagi materi surah Al-Qari'ah dengan sungguh-sungguh. Baca berulang kali, kemudian silakan nanti surah Al-Qari'ah dihafalkan dan kirim ke e-learning pada penilaian keterampilan. Seperti biasa, kalian bisa melalui video. Oke.
Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, semoga kita semuanya selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah oleh Allah. Dan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemuliaan, kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.